Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang metode batu loncatan. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan dulu nih teman-teman saya. Ada Siska Putri Astuti, ada Zulhijjah Adina Putri, ada Fitriani, dan yang terakhir ada Nikita Dewi. Kami berempat berasal dari kelompok 2, kelas program linier 4D, program studi pendidikan matematika, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Video ini memiliki 3 pokok pembahasan utama. Yang pertama ada pengertian model dan metode transportasi, yang kedua ada pengertian metode batu loncatan, dan yang ketiga ada langkah-langkah penyusunan batu loncatan. Dan tak lupa pula, untuk memperkuat teori-teori tersebut, maka kami menyisipkan satu buah contoh soal. Model transportasi. Menurut Heiser dalam Zainuddin 2011 halaman 14, pemodelan transportasi adalah suatu prosedur berulang untuk memecahkan permasalahan minimasi biaya pengiriman produk dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Untuk menggunakan model transportasi, kita harus mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, titik asal dan kapasitas atau pasukan pada setiap periode. Yang kedua, titik tujuan dan permintaan pada setiap periode. Yang ketiga, biaya pengiriman satu unit dari setiap titik asal ke setiap titik tujuan. Metode transportasi. Menurut Sarjono dalam Zainuddin 2011 halaman 14, metode transportasi merupakan salah satu teknik manajemen dalam mendistribusikan produk dari gudang ke tempat yang dituju. Metode transportasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan pengiriman barang dalam usahanya. Dengan adanya metode transportasi, perusahaan akan lebih efektif dan efisien dalam kegiatan pendistribusian produknya. Terdapat dua cara untuk menyelesaikan masalah transportasi. Yang pertama ada metode solusi awal dan metode solusi akhir. Metode solusi awal yaitu ada metode arah barat laut atau Northwest Corner Method. Yang kedua ada metode biaya terkecil atau least cost method. Yang ketiga ada metode VAM, Vogel Approximation Method, dan Drum Result Approximation Method. Metode solusi akhir ada metode batu loncatan atau Stepping Stone Method. Yang kedua ada metode MODI, Modified Distribution Method. Metode batu loncatan. Metode batu loncatan atau stepping stone ini digunakan sebagai pengecekan apakah perhitungan yang telah kita hitung menggunakan solusi transportasi awal sudah benar optimal atau belum. Metode batu loncatan adalah memindahkan batu dari sel satu ke sel lain setahap demi setahap. Adapun langkah-langkah penyusunan batu loncatan. Yang pertama, memilih sel yang kosong. 2. Mencari jalur terdekat, gerakan hanya secara horizontal atau vertikal. 3. Tanda tambah positif dan kurang negatif muncul bergantian pada setiap sudut sel pada jalur terdekat. 4. Menjumlahkan unit biaya dalam segi 4 dengan tanda tambah sebagai tanda penambahan biaya. 5. Mengulangi langkah 1-4 untuk sel kosong lainnya dan bandingkan hasil evaluasi sel kosong tersebut. 6. Melakukan perubahan jalur pada sel yang terpilih dengan cara mengalokasikan sejumlah unit terkecil dari sel bertanda kurang dan tambahkan terhadap sel bertanda tambah. Yang terakhir, mengulangi langkah 1-6 sampai diperoleh indeks perbaikan atau evaluasi sel kosong tidak ada yang bernilai negatif. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal, di mana minimumkan Z sama dengan 6x11 ditambah 8x12 ditambah 10x13 ditambah 7x21 ditambah 11x22 ditambah 11x23 ditambah 4x31
ditambah 5x32 ditambah 12x33 dengan fungsi kendala yang terdapat dalam persoalan ini yaitu x11 ditambah x12 ditambah x13 sama dengan 150. Lalu x21 ditambah x22 ditambah x23 sama dengan 175. X31 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan 275. X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 200. Dan X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan 100. Terakhir ada X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 300. Di mana Xij lebih besar dari sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam skema penyelesaian permasalahan transportasi yaitu ada penyelesaian awal, di mana kita dapat membuat matriks transportasi menggunakan tiga metode yaitu last cost method, sudut barat laut, dan FAM. Lalu setelah kita menyelesaikan matriks tersebut, untuk memvalidasinya kita menggunakan nilai optimalisasi dari metode MODI dan stepping stone. Kali ini kita akan mengerjakannya menggunakan metode stepping stone dengan masalah awal diselesaikan menggunakan matriks dari metode biaya terkecil. Di sini sudah terdapat tabel atau matriks transportasi yang menggunakan metode biaya minimum. Dengan mengikuti langkah-langkah sebelumnya, kita akan membentuk iterasi awal dari matriks awal yaitu dengan mencari sel-sel kosong, di mana sel-sel kosong yang terdapat pada tabel sebelumnya yaitu sel 12, sel 21, sel 22, dan sel 33. Lalu kita dapat mencari lintasan batu loncatan dan perubahan biayanya, di mana kita mulai dari sel kosong pertama yaitu 1,1. Kita bentuk menjadi lintasan berbentuk segi 4 dengan tanda tambah dan kurang muncul bergantian pada setiap sudut sel pada jalur terdekat, yaitu 11, lalu ke 12, lalu ke 32, dan terakhir ke 31, yang akan menghasilkan biaya perubahan sebanyak minus 1. Lalu yang kedua, pada sel kosong 21, akan berlanjut ke sel 23, lalu ke 13 dan 12, lalu 32 dan terakhir di 31, di mana menghasilkan biaya perubahan biaya sebanyak minus 1. Lalu yang ketiga ada sel 02,2 yang akan berlanjut ke 23, lalu ke sel 13 dan terakhir ke sel 12, dengan menghasilkan biaya perubahan biaya yaitu 2. Terakhir ada sel 33 yang akan berlanjut ke 13, 12, dan terakhirnya di 23, yang akan menghasilkan perubahan biaya 5. Karena masih banyak ada hasil yang negatif, maka dilanjutkan pada iterasi kedua dengan memilih kotak yang harus masuk ke basis atau keluar basis dan mengulang langkah sebelumnya. Pada langkah ke-6, kita dapat melakukan perubahan jalur pada sel yang terpilih dengan cara mengalokasikan sejumlah unit terkecil dari sel bertanda kurang dan tambahkan terhadap sel bertanda tambah. Lalu di langkah ke-7 atau terakhir mengulangi langkah 1 sampai dengan 6 sampai diperoleh indeks perbaikan atau evaluasi sel kosong tidak ada yang bernilai negatif. Nah, pada langkah awal tadi kita masih menemukan bahwa ada beberapa lintasan yang memiliki nilai IP negatif. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan langkah yang kedua sama menggunakannya, tapi pertama-tama kita akan mengubah lintasan
yang memiliki nilai IP negatif. Kita akan menggunakan lintasan 1, di mana memiliki nilai IP negatif yaitu -1. Nah, di sini bisa kita lihat sebelumnya bahwa lintasan di 1 itu akan melewati sel 12, lalu sel 32, dan sel 31. Nah, pada lintasan tersebut, yang memiliki nilai terkecil adalah sel 11, maka akan ada pertambahan di sel 11 dari sel 12, di mana sel 11 bertambah 25, dan sel 12 berkurang 25, lalu sel 32 bertambah 25, dan sel 31 berkurang 25. Maka akan terjadi perubahan pada tabel matriks, di mana sel 11 akan memiliki 25, lalu sel 12 akan menjadi 0, sel 32 menjadi 100, dan sel 33 menjadi 200. Dan kita akan mengulang langkah-langkah 1 sampai dengan 6. Pada langkah kedua ini, kita akan mencari lintasan dan perubahan biayanya, di mana sel kosongnya itu ada sel 12, lalu ada sel 21, 22, dan sel 33. Di mana lintasan pertama yaitu sel 12 akan melanjutkan ke sel 32, lalu ke sel 31, dan sel 11 dengan perubahan biaya sebanyak 1. Lalu pada sel kosong kedua yaitu 21, dilanjutkan ke 23, lalu dia akan melompat ke 13, dan terakhir 11 dengan perubahan biaya 0. Lalu di sel 22 yang kosong akan loncat ke sel 32, lalu ke 31, 11, 13, dan sel terakhirnya yaitu 23 akan ada perubahan biaya sebanyak 3, dan terakhir sel kosong 33 akan meloncat ke 31, lalu ke 11, dan terakhir ke 13 dengan perubahan biaya sebanyak 4. Karena semua IP sudah positif nilainya, maka iterasi kita anggap selesai. Sehingga diketahui bahwa X11 atau X11 sama dengan 25 nilainya. Lalu X13 sama dengan 125, X23 sama dengan 175, X31 sama dengan 175, dan X32 sama dengan 100. Maka dengan ini kita dapat meminimumkan Z sama dengan 6X11, 8X12, ditambah 10X13, ditambah 7X21, ditambah 11X22, ditambah 11X23, ditambah 4X31, ditambah 5X32, ditambah 12X33. Dengan mensubstitusikan hasil iterasi ke dalam Z, maka Z sama dengan 6 dikali 25, ditambah 8 dikali 0, ditambah 10 dikali 125, ditambah 7 dikali 0, ditambah 11 dikali 0, ditambah 11 dikali 175, ditambah 4 dikali 175, ditambah 5 dikali 100, ditambah 12 dikali 0. Maka Z sama dengan 150 ditambah 1250 ditambah 1925 ditambah 700 ditambah 500. Maka hasilnya Z sama dengan 4525. Nah, jadi teman-teman, hal ini mengindikasikan bahwa lintasan untuk sel 2,1 menghasilkan perubahan biaya sebesar 0, maka pengalokasian ke sel 2,1 tidak mengakibatkan peningkatan atau penurunan total biaya, dan ini merupakan solusi optimal majemuk, di mana sel 2,1 dapat dimasukkan ke dalam solusi dan tidak akan mengakibatkan perubahan pada total biaya minimum. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk membantu dalam pembelajaran program linier. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.